Skuad Garuda berhasil membuka laga Piala AFF 2024 secara manis dengan menumbangkan pemain senior Myanmar dan berhasil menorehkan kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar. Lantas kira-kira bagaimanakah peluang dari skuad Garuda berkiprah di Piala AFF 2024? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola, Bung Yusuf Kurniawan. Halo, selamat siang Bung Yusuf atau Bung UK. Selamat siang Freddy, Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bung, kita akan melihat ya kondisi yang akan terjadi ke depan. Walaupun kita juga melihat juga Indonesia ini kerja keras sekali atau skuad Garuda berhasil akhirnya menumbangkan timnas Myanmar yang peringkatnya jauh di bawah Indonesia. Sintayong ini pelatih timnas ini juga memuji performa dari permainan anak asuhnya. Kira-kira dari Bung Yuke sendiri apa saja nih catatan evaluasi dari Bung Yuke terkait pertandingan Indonesia versus Myanmar kemarin? Iya, seperti saya duga ya, memang ini pertandingan pertama selalu tidak mudah, termasuk juga yang kita lihat dari timnas AFF kita kali ini, karena mereka juga umumnya adalah pemain-pemain U22 plus ya, yang bertanding di level senior, kemudian bermain di kandang lawan. Meski tadi dikatakan Freddy, ini memang lawannya rankingnya jauh di bawah kita, tapi mereka tampil dengan skuad senior, sementara kita ini dengan skuad junior, boleh dibilang seperti itu. Jadi masih ada penyesuaian-penyesuaian, terus eksperimen-eksperimen yang memang dicoba kemarin oleh ST dalam posisi starter misalnya, membuat ritme permainan kita memang belum enak dilihat ya. Baru setelah babak kedua sudah masuknya Asnawi gitu ya, terus Rafael Strike, nah terus Victor Detan, baru mulai kelihatan tuh kita punya pola ya, punya irama gitu ya. Saya kira wajar, normal saja, nggak terlalu bagaimana-bagaimana, kita syukuri aja. Yang penting memang kita menang, itu yang paling penting ya. Karena ini turnamen tuh kita nggak fokus bagaimana cara main, tapi bagaimana cara menang. Soalnya ini turnamen kompetisi yang pendek gitu ya, kita harus pick to pick gitu ya, dan kita dapat di hari pertama. Ya, setidaknya sudah mencuri poin lah ya di hari pertama AFF 2024. Tapi Bung Yuke, kita juga melihat nih, mayoritas pemain timnas kali ini masih berusia muda ya, dan belum pernah tampil bersama timnas Indonesia di level senior. Lantas kira-kira bagaimana penilaian Anda terhadap penampilan mereka kemarin? Walaupun sempat ada pergejolakan, kira-kira akan seperti apa ke depannya dengan dinamika pemain di timnas saat ini? Ya. Sebetulnya sebagian ya, ada 7 atau 8 ya pemain U22 yang bermain di AFF ini yang sudah mengecap cap senior ya, seperti Asnawi, Pratama Arhan, kemudian Marcelino, ada Ferrari juga, terus Arkan Fikri, terus ada Hoki Caraka, ada Rafael Strike, ada Ronaldo Kuate. Itu mereka sudah pernah mengecap caps di senior, walaupun berbeda-beda jumlahnya ya. Yang paling berpengalaman tuh 4 orang ya, Arhan Pratama, Asnawi, Marcelino, dan Rafael Strike yang banyak bermain di timnas senior. Nah, jadi kita harapkan mereka ini di laga berikutnya bisa menjadi mentor ya, pemain-pemain senior yang tadi saya sebutkan itu bisa menjadi mentor bagi pemain-pemain muda lainnya yang baru pertama ini mengecap cap senior ya, seperti Janadin Paris yang kemarin bermain tidak terlalu optimal. Kemudian juga ada Donitri yang ternyata bermain bagus gitu ya, walaupun ini pengalaman pertama di senior. Terus ada Kadek juga ya. Ini yang saya kira harus terus dimatangkan di sisa waktu yang ada untuk lebih bermain solid lagi, kompak lagi gitu ya. Karena kan laga berikutnya kita bermain di Solo ya, bermain di kandang lawan Laos. Jadi kita harapkan step by step lah ya prosesnya, progresnya. Yang penting anak-anak mulai bisa mengukur ya kekuatan mereka, kemampuan mereka, dan kekompakan mereka. Ini juga saya pikir jadi PR buat pelatih ya. Beruntung ya di laga kemarin tuh kita menang. Karena sebenarnya kita kemarin tuh agak nggak enak dilihatnya, mengingat memang lapangannya juga kurang memadai ya. Jadi permainan passingnya nggak jalan. Di samping memang kematangan timnya memang belum terbentuk gitu. Ya, memang dipaksa bermain keras di awal, namun hasilnya 1-0 lumayan untuk mencuri poin. Tapi kita tadi sesuai dengan Bung Yuke sampaikan, laga selanjutnya ini skuad Garuda ini akan bertemu dengan Laos pada 12 Desember mendatang di Stadion Manahan Solo ya. Kira-kira dari
proporsi yang ada dari pemain yang Bung Yuke sebutkan, setelah itu adanya mungkin chemistry yang belum terbangun dengan sempurna, ibaratnya seperti itu. Kira-kira apa tantangan yang akan dihadapi skuad Garuda ketika melawan Laos nantinya, dan kira-kira bagaimana prediksi Anda permainan ini ke depan di Solo Manahan itu nanti? Iya, Laos, iya, mestinya kita dengan komposisi manapun ya yang akan diturunkan nanti harusnya kita bisa bungkus juga 3 poin, karena Laos juga seperti Myanmar yang nggak istimewa juga, apalagi mereka besok away ke kita, dan kemarin mereka juga kalah dari Vietnam ya di pertandingan di hari yang sama ya. Jadi secara mental kita harusnya bisa ambil momentum ini. Betul tadi, tinggal bagaimana chemistry ya antar pemain ini harus lebih matang lagi. Saya kira STI tidak akan banyak lagi membuat eksperimen, karena di laga pertama dia sudah bereksperimen dan dia sudah bisa lihat mana skrup-skrup yang sudah berjalan baik ya, seperti komposisi di pertahanan tampaknya sudah baik, di mana percobaan Donitri sebagai center back sisi kiri ternyata sangat kinerjanya bagus sekali. Kemudian Kadek dan juga Ferrari, ini trio baru saya kira ya di timnas senior yang dipasangkan pertama kali ini, dan ternyata mereka bisa adaptasi bagus. Kemudian di tengah barangkali yang ada sedikit PR yang mungkin nanti di pertandingan lawan Laos akan ada perubahan, karena tampaknya kemarin Janadin tidak begitu optimal ya. Kemudian masuknya Victor Detan juga bisa menjadi opsi untuk bisa lebih meningkatkan eksplosivitas kita. Mungkin masih ada opsi lagi di tengah, selain Marcelino juga ada Rehan Hanan yang bisa dicoba juga, selain Arkan Fikri ya yang kemarin tampil cukup stabil juga. Tapi kalau di depan saya kira nggak akan banyak berubah ya. Pasti Rafael Alistrik mungkin akan main sebagai starter besok, karena pertandingan semalam dia main di babak kedua ya. Kemudian ada Hoki Caraka, dan bisa saja nanti Marcelino juga diberikan peran free roll ya, bebas ya, artinya di belakang striker. Bisa dengan pola 3-4-3 hybrid gitu ya, atau 3-5-2, di mana Marcelino akan bermain sebagai second striker dari Rafael Strike, dan juga Hoki yang akan bermain di depan. Jadi opsi-opsi itu masih mungkin terjadi. Jadi kesempatan juga bagi STI untuk mencoba ya beberapa formasi. Beruntung kita lawannya Laos nih, jadi kita dikasih kesempatan terus untuk mencoba versi ataupun variasi-variasi pemain ya. Itu saya kira sangat bagus sebelum kita lawan Vietnam. Ya, itu yang kita paling nantikan. krusial sebenarnya. Ya, itu formasi-formasinya itu memang harus dibentuk dengan maksimal ya Bung Yuke ya. Walaupun dengan Laos yang klasmennya di bawah kita, bukan berarti anggap remeh, tapi kita harus berikan performa terbaik. Nah, tadi yang menarik juga Bung Yuke, kita setelah lawan Laos nanti di 12 Desember di Stadion Manahan akan melawan berat nih, atau melawan lawan yang cukup berat, yaitu Vietnam yang saat ini berada di posisi unggul ya, di atasnya Indonesia. Nah, kira-kira kansnya ke depan itu seperti apa ketika melawan Vietnam nanti, skuad Garuda? Ya, saya harapkan saat menghadapi Vietnam nanti para pemain sudah lebih solid lagi ya dalam chemistry, terus kombinasi play, link up, koneksi permainan sudah lebih smooth lagi gitu ya, karena sudah melewati 2 laga. Jadi saya harap ketika menghadapi Vietnam kita dalam posisi yang peak perform gitu ya, untuk bisa show off di kandang Vietnam. Karena ini sekaligus ujian bagi skuad muda STI ini, sejauh apa level mereka jika berhadapan dengan timnas senior yang tangguh gitu ya. Vietnam ini kan seniornya termasuk tangguh, karena mereka juga punya pemain-pemain naturalisasi juga gitu. Mereka akan turun. Terus mereka juga, kita tahu belakangan kan publik ataupun media dari Vietnam ini terus juga sangat gaduh ya kalau merespon pencapaian-pencapaian kita gitu kan. Jadi ini yang membuat pertandingan bakal ramai gitu ya, karena secara tekanan juga ini akan dirasakan oleh para pemain kita. Iya, betul. Ya, kita nantikanlah laga-laga selanjutnya yang akan dihadapi oleh skuad Garuda, baik melawan Laos ataupun Vietnam, yang kira-kira akan berlangsung panas. Bung Yuke, terima kasih atas waktu Anda, dan tentunya ini bisa menjadi catatan dan juga semangat juga, dukungan semangat bagi warga Indonesia ataupun masyarakat Indonesia untuk skuad Garuda untuk berlaga di Piala AFF 2024. Terima kasih Bung Yuke, Yusuf Kurniawan, pengamat sepak bola, atas waktu Anda. Selamat kembali beraktivitas dan sukses selalu.